Kesepian adalah ketakutan terbesar bagi sebagian orang. Kesendirian, terabaikan, atau bahkan terasingkan adalah perasaan yang tidak diharapkan. Begitu pula bagi mereka yang telah tiada. Setidaknya itu yang bisa kusimpulkan ketika aku mengalami peristiwa mistis beberapa tahun lalu. Ini adalah kisahku, menceritakan tentang salah satu dari mereka yang telah tiada. Namaku Gina. Saat itu, aku baru kehilangan ayahku tepat sebulan sebelum Ramadan. Sejak saat itu, kehidupanku dan juga keluargaku berubah. Beberapa bulan setelahnya, aku pergi berziarah ke makam ayahku itu seorang diri. Aku berpamitan karena besok pagi aku akan pindah ke kota lain demi panggilan kerja yang cukup menjanjikan. Meski berat dan tidak tega rasanya meninggalkan ibu sendirian, tapi ini harus kulakukan. Karena saat ini, akulah yang menjadi tulang punggung keluarga. Saat itu waktu menunjukkan pukul 9 malam. Aku baru sempat ke pemakaman karena seharian tadi menyelesaikan berbagai urusan kepindahan kerjaku. Meskipun awalnya aku jadwalkan kesini sore hari, tapi akhirnya aku baru sempat kesini malam hari. Untungnya tidak ada pembatasan jadwal di sini untuk berkunjung. Hanya saja aku bertanggung jawab secara moral untuk memberitahu penjaga makam. Turun dari angkutan umum, aku berjalan ke sebuah bangunan kecil. Kantor para penjaga makam. Hanya ada seorang penjaga makam saat itu. Yang kulihat sedang menatap layar televisi, tapi sambil terangguk mengantuk. Meskipun ada perasaan tidak enak untuk membangunkannya,
Tapi daripada aku dicurigai yang tidak-tidak, aku bangunkan dia dan memberitahunya bahwa aku ingin mengunjungi makam ayahku. Walaupun dia sempat menawarkan untuk mengantarku, tapi secara halus kutolak. Aku tidak mau merepotkannya. Terlebih, kulihat bapak itu nampak mengantuk berat. Aku berjalan sendirian menyusuri jalan setapak di antara ribuan batu nisan. Tidak ada rasa takut atau perasaan yang aneh-aneh. Karena aku pikir memang tak ada yang mesti ditakutkan di sini. Karena pada akhirnya kita pun akan menjadi seperti mereka nantinya. Terbaring jasad di tanah, dikubur, dan didoakan. Tapi hatiku tergetarkan ketika melihat salah satu bagian di pemakaman ini yang bertuliskan area mayat tanpa identitas. Sejenak langsung terpikir, bagaimana perasaan mereka? Bagaimana betapa kehilangannya keluarga mereka? Bagaimana jika aku menjadi salah satu dari mereka? Pertanyaan-pertanyaan itu mengusik benakku. Beberapa langkah kupijak. Setelah sepersekian menit, aku tiba di makam ayahku. Aku lalu bersimpuh dan melafal doa-doa di dalam hati. Tiba-tiba saja terdengar tangis lirih tepat di sebelah kananku. Mataku masih terpejam ketika aku membaca doa-doa. Tapi tangisan itu makin menjadi. Getir dan rintih. Seperti kesedihan yang sangat mendalam menimpanya. Aku memberanikan diri membuka mataku perlahan. Dan tangisan itu pun menghilang. Ku tengok ke arah kananku
Sumber suara tangisan itu kudengar. Tapi tidak ada seorang pun di sana. Aku yang tadinya tegar dan berpikir kalau tangisan tadi adalah tangisan dari pengunjung lain, akhirnya sedikit menciut. Lalu ketika ku tengok ke sebelah kiri pun, sama. Tidak ada siapa-siapa. Tapi aku terhenyap ketika aku menoleh ke sebelah kanan. Astaga! Aku baru sadar. Di sebelah makam ayahku itu ternyata adalah sebuah makam tanpa identitas. Dan jelas terdengar suara tangisan itu bersumber dari sana. Rasa takutku seketika menyeruak. Tapi kupikir lagi, mau berlari pun tidak ada gunanya. Yang ada, nanti aku malah kelelahan atau malah bisa celaka karena panik. Aku segera beranjak dan berjalan tanpa menoleh ke belakang. Ketika aku berjalan, mendengar itu, langkahku pun terhenti sejenak. Ada dilema kurasakan dalam hati ini. Antara pura-pura tidak peduli, tapi aku sebenarnya merasa kasihan. Atau kau pedulikan tapi takut terjadi yang tidak-tidak. Aku pun menoleh perlahan. Astaga! Kulihat sesosok wanita terduduk di sana, menyandar di papan nisan makam tanpa identitas itu. Wajahnya hangus dan hancur. Rambutnya panjang terurai. Dan tangannya berlumuran darah.
Meski remang, kulihat jelas rautnya seperti sedang menangis dengan kesedihan yang mendalam. Aku memutuskan untuk lanjut berjalan sambil mulutku terus berkomat-kamit berdoa. Langkah tidak mudah dan beban berat yang sepertinya menekan di bahu ini perlahan menghilang saat aku akhirnya tiba di pos penjaga makam. Aku pun menceritakan apa yang kualami tadi. Dan bapak penjaga makam itu mengatakan padaku, memang tak jarang dia juga mengalami hal seperti itu. Melihat sosok-sosok yang begitu menyedihkan, terutama di makam-makam mereka yang meninggal tanpa identitas. Dia menyarankanku untuk mendoakan juga mereka. Aku pun sebenarnya lebih merasa sedih daripada takut atas apa yang kualami tadi. Mungkin itu cara mereka berkomunikasi dan meminta kita untuk turut mendoakannya. Tidak dikenali saat mati bukan berarti tak punya kehidupan yang berarti. Mereka hanya tidak beruntung. Semoga cerita ini bisa membuat kita lebih memaknai kehidupan. Karena nanti saat telah tiada, dikenali atau tidak identitas kita tetaplah sendirian menghadapi maut.